Nah, kemudian pada saat di Mekah ya, di hotel, itu mulutnya itu kayak ada yang mengganggu mulut si jamaah tersebut. Jadi kayak mulutnya itu kayak bukan ditampar, tapi dipegang gitu kan, bagian mulutnya dipegang, kemudian kayak orang, mohon maaf, kayak orang stroke ya. Jadi kayak orang stroke, jadi mulutnya itu bergerak sendiri kayak orang stroke, ke kanan dan ke kiri gitu mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan bisa segera berangkat ibadah umroh dan haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya masih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak tadi malam karena ada keberangkatan umroh dari Bengkulu sekitar 51 jamaah, juga kepulangan kedatangan jamaah yang juga dari Bengkulu dan dari Serang sebanyak dari Bengkulu 22, dari Serang ada pagi ini ada 10, kemudian dari Temanggung ada 29, dan nanti sore dari Serang ada sekitar 90 jemaah ya. Nah, saya masih di Bandara Soekarno-Hatta saat ini ya. Ini tempat yang favorit ya, di pojok. Jadi ini adalah pintu 1 kedatangan, tempat di mana jamaah menjemput orang-orang menjemput jamaah umroh yang sedang yang pulang umroh ya. Dan di sini saya sedang berada di tempat favorit ya, tempat adem pojok. Dan saya cukup tertarik untuk cerita tentang salah satu pengalaman jamaah yang baru saja diceritakan. Saya di sini tidak sebut nama ya, tidak sebut nama untuk merahasiakan privasi jamaah. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah di sini kejadiannya yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran, menjadi ibroh bagi kita semua yang terutama yang akan melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, bahwa terlebih dahulu kita harus membersihkan hati, meminta maaf. Meminta maaf itu bukan cuma kepada Allah saja, tetapi kepada sesama manusia. Barangkali selama kita bermuamalah, bersosial dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita punya kesalahan, punya dosa ya, maka sebelum berangkat kita harus minta maaf dulu ya, harus minta maaf, wajib ya. Makanya kemudian kita sering melihat atau bahkan menyaksikan, menghadiri walimatus safar, itu sesungguhnya dalam rangka silaturahim dan meminta maaf antara jamaah yang akan berangkat ibadah umroh dengan saudara-saudara tetangga yang hadir di acara tersebut. Supaya apa? Supaya ketika di tanah suci tidak menjadi ganjalan, tidak menjadi penghalang ibadah kita di sana. Nah, ada satu kisah, satu cerita yang menurut saya sangat menarik dan ini masih sangat hangat. Karena apa? Karena baru saja jamaahnya landing di Soekarno-Hatta dan cerita tentang kejadian yang ada di sana. Masya Allah, saya sampai merinding gitu. Saya mungkin banyak menceritakan kisah-kisah yang dialami oleh jamaah di sana ya. Walaupun saya tidak menyebutkan identitas jamaah ya, tidak menyebutkan identitas jamaah karena itu menjaga privasi jamaah. Tetapi yang ingin saya ceritakan, semoga dengan cerita tersebut itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bisa menjadi pelajaran bahwa tanah suci itu adalah betul-betul potongan-potongan dari kehidupan akhirat ya. Makanya guru saya sering mengatakan bahwa ketika kita melihat sesuatu yang menurut pandangan mata zahir kita tidak sesuai ya, tidak berkenan,
ya. Misalnya kita melihat di tanah suci itu sesuatu yang di luar nalar gitu ya, di luar logika kita, maka kita ucapkan labbaik innal aish aisyul akhir. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya kehidupan di tanah suci adalah kehidupan akhirat. Nah, seperti kejadian yang dialami oleh jamaah yang baru pulang hari ini ya, hari ini tanggal 9 ya, tanggal 8 November 2020. Jadi pada saat tawaf ya, ada salah satu jamaah pada saat tawaf itu pada saat mau dari Madinah ke Mekah itu nggak sadarkan diri. Kemudian sampai di Mekah ketika tawaf juga sama, tidak sadarkan diri ya, jadi dia hanya bengong, hanya kayak orang gimana ya, orang nggak sadar bagaimana, dan nggak kenal, bahkan sama anaknya pun nggak kenal ya, sama saudara-saudaranya nggak kenal ketika tawaf, jadi kayak orang bingung itu. Nah, kemudian pada saat di Mekah ya, di hotel itu mulutnya itu kayak ada yang kayak ada yang mengganggu mulut si jamaah tersebut. Jadi mulutnya itu kayak bukan ditampar, tapi dipegang gitu kan, bagian mulutnya dipegang, kemudian kayak orang, kayak orang stroke ya. Jadi kayak orang stroke, jadi mulutnya itu bergerak sendiri kayak orang stroke, ke kanan dan ke kiri gitu mulutnya. Itu berkali-kali terjadi di tanah suci, di hotel, kemudian di Masjidil Haram ya. Nah, apa kira-kira yang bisa kita ambil hikmah pelajarannya? Saya tadi bertanya, kenapa memang dengan jamaah tersebut ada pernah melakukan apa? Itu kata beliau, wallahu a'lam, hanya jamaah tersebut dan Allah yang tahu. Tapi paling tidak dari cerita tersebut ya, kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah bahwa kita ketika ingin berangkat ke tanah suci ya, maka harus betul-betul istighfar ya, membersihkan hati. Dan yang kedua tadi juga jadi yang cerita ini adalah satu jemaah ya, ustazah yang cerita. Kemudian yang kedua ada pasangan suami istri yang satu hotel, tetapi di sana ribut terus ya. Bahkan itu jamaah satu hotel, tapi suaminya nggak mau tidur bareng istrinya, malah lebih memilih tidur di luar hotel ya, bukan emperan tapi di lobi ya. Nah, itu perlu dipertanyakan gitu kan, kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Jadi memang kehidupan di tanah suci itu adalah gambaran daripada kehidupan akhir. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita singkat ini bermanfaat ya. Saya cerita seperti ini itu bukan menjelek-jelekan, bukan berniat negatif, tetapi justru mengingatkan kepada sahabat Bapak Ibu sekalian bahwa ketika ingin ke tanah suci ya kita jangan main-main gitu ya. Jangan main-main, harus betul-betul niatnya lurus, harus betul-betul niatnya bersih. Sebisa mungkin kita minta maaf sama Allah, sama sesama manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.